Hello, I'm Corners. Welcome to the POA, Podcast of American Corner Yogyakarta. Hari ini kita kedatangan salah satu staf perpustakaan nih. Namanya Mas Satrio. Boleh kenalan dulu Mas Satrio? Oke, halo teman-teman. Apa tadi namanya? Corners ya. Iya, I'm Hai Corners. Corners. Kenalin, nama aku Satrio Bagus. Kebetulan sampai bulan depan aku masih jadi staf perpustakaan di Perpustakaan UMY, tepatnya di ruang sirkulasi di lantai 3 nih, Aksa. Oke, tinggal bulan depan berarti. Iya, bulan depan terakhir ke. Ya, Oke, berarti gini ya, bukan pegawai tetap berarti di bukan. perpus. Oh iya. Aku sebelumnya staf perpusnya sebagai ATA ya teman-teman. Jadi kalau di UMY itu ada namanya Alumni Talent Academy. Nah, Oke. ATA itu cuman setahun kontraknya. Jadi kita kerja setahun di unit-unit yang ada di kampus kayak gitu. Kebetulan kemarin aku ditempatinnya di perpus. Berarti backgroundnya Mas Satrio ini, karena di UMY nggak ada ini Iya, kan, nggak ada bener. ilmu Ilmu perpustakaan perpustakaan. nggak ada. Gimana kok bisa gitu loh? Kayak backgroundnya kok bisa masuk ATA dan Oke. bisa diceritain mungkin eh, jurusannya apa, hobinya apa, dari mana, backgroundnya dari Mas Satrio sendiri boleh? Oke, jadi sebelumnya aku lulus tahun 2023, which Oke, is 2 tahun yang lalu ya. Tahun lalu deh, tahun lalu, 2023 ya. hampir 2 tahun yang lalu Hampir 2 tahun ya. sebenarnya. Itu aku dari jurusan hukum di UMY ini. Jadi aku lulus tahun 2023 terus dari Fakultas Hukum. Oke. Terus ya udah abis lulus kemarin pas program ATA buka, aku daftar program ATA. Terus tadi kamu nanya aku dari mana, kebetulan aku lahir dan besar di Medan, tapi ibu bapakku orang Jawa. Jadi aku sebenarnya orang Jawa tapi born and raised-nya di Medan gitu. Oh, berarti mirip-mirip aku dong. Iya, kayak kamu juga kan, kamu born and raised di Kalimantan Iya, tapi orang Jawa kayak gitu. emang banyak ya mungkin Banyak banget, soalnya kan Pulau kejadian. Jawa ini terlalu padat populasi ya. Jadi Benar. mostly kemungkinan banyak orang dari Jawa tuh merantau keluar gitu untuk hidup yang lebih layak mungkin. Oke, bener banget. Mungkin langsung aja ya aku Oke. tanya-tanya, beberapa pertanyaan yang udah aku siapin. Yang pertama, segmen pertama itu kalau di brief yang aku kasih ya, Iya. itu tentang personal background tadi udah Oke. jelasin, tentang Mm-mm. hobi juga, tapi Hobi belum belum di-mention ya. ya? Oke. Mungkin hobi nggak ada yang spesifik banget ya, karena aku juga nggak yang terlalu berbakat gitu, Aksa. Paling hobi kalau misalnya untuk mengisi waktu luang itu lebih ke apa ya, buat konten kadang, karena kayak kalian bisa cek aku di TikTok, ada aku buat konten terus kayak misal nonton Oke, sama mungkin kayak nyanyi gitu. Aku lumayan suka nyanyi tapi ya mungkin suaraku tidak terlalu bagus gitu. berarti jadi hobi yang ya kita Ya lakuin udah, dengan senang aja gitu, nggak dengan mesti senang, orang lain, bener. kita perlu Heeh, ini dari orang lain kan? bener. Oke. Jadi hobinya nyanyi, bikin konten nih. Ngomong-ngomong bikin konten nih, Mas Satrio sendiri bikin kontennya di mana? Oke, kalau aku buat konten di TikTok sih ya. Sama sebenarnya, jadi aku tuh di Perpus tuh juga selain staff Perpus, aku juga ngonten di sosmednya Perpus, mostly di Instagram Reels dan TikTok gitu. Jadi karena memang sebelum di sini pun aku memang buat konten gitu di Oke, TikTok. Jadi ya udah, di sini aku juga kebagian untuk buat konten. Kalau di konten personalku di TikTok itu mostly isinya lebih ke ya random things aja gitu. Kadang aku ngepost apa kayak kemarin yang lagi happening CPNS tuh, aku ada ikut ngepost, aku juga ikut ngepost karena kebetulan aku juga ikut. Terus kayak misal hari itu aku ikut Kampus Merdeka. Nah, itu aku juga ngepost kayak terkait Kampus Merdeka. Paling ah, gitu-gitu aja sih. Nah, kalau di Perpus kontennya itu lebih ke layanan Perpus, promosi kayak oke. gitu. Berarti kalau untuk TikTok sendiri itu lebih, ke tentang diri Mas Satrio sendiri Ah, ya? benar. Berarti sharing tentang Sharing. experience, Mm-mm. daftar ini itu, pengalaman, kerja hampir 1 tahun di Oh perpus, ya, kayak gitu ya contohnya? ada ya. Oke, eee, oke. Tadi udah cerita, tentang background-nya Mas Satrio, hobi Mas Satrio, maksudnya Mas Iya. Satrio sendiri ini bikin konten. Nah, aku penasaran nih, apa yang membuat Mas Satrio ini mau untuk buat konten? Maksudnya ada alasan tersendiri nggak sih? Bisa aja Oke. alasannya itu, eee, mengisi waktu luang Mm-mm. mungkin atau emang ada potensi di sana gitu. Menurut Mas Satrio gimana? Oke, mungkin kalau buat konten, kalau potensi aku nggak tahu ya ada potensi atau enggak. Tapi kenapa aku buat konten, karena aku memang sebenarnya pingin famous. Instead Oke, like orang-orang tahu aku hidup, terus orang-orang ya
pokoknya aku pengen terkenal aja gitu. Nah, yang paling gampang untuk buat diriku terkenal ini cuman ya lewat buat konten gitu. Jadi sebenarnya buat konten tuh supaya ya aku famous aja. Mungkin kalau misalnya lebih jadi sebenarnya kontennya itu nggak serius-serius banget. Cuman mungkin kalau serius ya bisa jadi. Cuman kadang nggak serius aja orang-orang juga pernah lihat aku kalau videonya FYP. Jadi kayak Benar-benar. desire untuk apa maksudnya wishlist buat kontennya itu udah ada yang terpenuhin gitu kayak being famous tadi kan. Nah, itu udah kecapai lah biarpun nggak yang famous-famous banget gitu. Oh, berarti goals utamanya personal preference-nya itu famous ya. Dan Yes. famous itu maksudnya mungkin konotasinya banyak orang ngira itu terkenal seperti artis apa segala macam. Tapi mungkin Bukan. definisinya beda ya tiap Mhm. orang gitu. Oh, dari Mas Satrio sendiri pengen dikenal ya apa ya? Pengen dikenal sebagai apa sih gitu? Pengen dikenal mungkin sebagai apa ya, mungkin orang yang lucu, mungkin orang yang kayak mungkin kalau orang-orang tahu Keanu kayak gitu mungkin most inspired lah by Keanu. Ah, Kayak cara bicara atau apanya gitu lebih ke inspirasi dari dia sih. Lebih berarti yang hmm, berarti tipe apa ya? Bukan famous yang kayak nggak bisa disentuh gitu ya? no bukan, bukan dong. Jadi lebih ke ya udah yang aku pengen orang tahu misalnya nih kayak aku pernah buat konten kan FYP terus kayak temenku di Medan itu tuh ada yang nge-screenshotin chat dia sama temennya kayak, "Oh ini kan oh ini temenmu yang" dia kan aku kadang buat SG ya sama temen-temenku yang di Medan. Nah, temen dia kuliah di Medan sana tuh notice kalau yang FYP itu temennya temenku gitu. Jadi Oh, kayak oke. terus temenku laporan kayak, "Nih, apa temenku bilang kalau kamu masuk TikTok-nya itu kan which is kayak, oh orang udah sampai sana tahu nih ada aku," gitu. Jadi aku lebih Mhm, ke yang itu sih tujuan buat kontennya. Plus, oke. apa bonusnya mungkin kayak mungkin isi kontenku kalau bermanfaat ya buat orang ya itu bonusnya gitu. Berarti apa ya, walaupun, yang dirasain sekarang belum sebesar itu, tapi ternyata Mhm. udah sampai ke daerah asalnya, yaitu Medan ya? Iya Udah sampai Medan ya? sampai malah aku buat kontennya di sini di Jogja Iya itulah gitu. teman-teman. Jadi kalau bikin konten pasti jangkauannya luas banget dan Mhm. nggak ada yang nyangka gitu, kayak sampai temen kuliah yang di sana, temennya Mhm, temen bener. bahkan notice bahwa Oh ada kita di dunia iya ada ini kita, teman-teman. bener 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 banget. Sebenarnya Kamu kasusnya juga ya Aksa ini juga buat konten guys BTW di YouTube. Kalian harus iya, tonton. tapi ini sih apa, jarang upload, Iya lagi sih. jarang upload. Jadi, apa ya, emang zaman sekarang ini apalagi terutama anak muda ya, anak muda itu, banyak terdorong untuk bikin konten. Karena emang di zaman sekarang konten itu jadi komoditas utama teman-teman. Kayak apa aja sekarang butuh konten, entah Iya. itu, usaha atau bahkan sekarang contoh perpustakaan UMY aja rutin Bener. untuk buat konten gitu loh. Karena ya itu yang paling kita lihat sehari-hari itu konten gitu loh. Tapi mungkin itu kalau untuk perpus sendiri sih, sebenarnya perpustakaan yang buat konten tuh kayaknya mostly di Indonesia aja ya. Oh iya? Iya, karena kalau misalnya ini aku mengutip dari Mbak Arda ya, karena Oke, Mbak Arda juga pernah loh BTW tampil di sini teman-teman. Nah, Mbak iya. Arda itu kan pustakawan di sini. Nah, beberapa minggu yang lalu Mbak Arda tuh ke Singapura kan, eh adalah kegiatan perpustakaan. Nah, itu Mbak Arda bilang kalau perpustakaan di luar itu bahkan tidak tidak ada yang Instagram-nya mungkin punya akun Instagram tapi yang tidak aktif gitu loh karena aktif dan tidak aktifnya sosmednya itu mereka tetap rame di sana gitu jadi, Ah. intinya kayak perpus di sana itu tidak perlu promosi supaya orang-orang datang ke perpustakaan. Lain halnya kalau di Indonesia ya Indonesia, terutama di UMY ini ya teman-teman. Jadi kayak kita aja udah yang buat konten sedemikian rupa sedemikian informatif itu aja orang-orang tuh kadang masih nggak yang datang ke perpus atau paling nggak paham gitu loh isi kontennya. Padahal kalau dilihat ya teman-teman, mungkin teman-teman nanti bisa cek juga untuk konten di Instagram kita tuh sebenarnya yang udah mudah banget gitu loh untuk dibaca, dicerna kayak gitu. benar Tapi itu benar, kadang banyak juga orang yang nggak tahu, mungkin nggak lihat kontennya atau memang gagal paham. nggak paham atau bahkan memang ya udah nggak peduli aja gitu. Nah, tapi ya apa sih bilangnya, ya perpustakaan itu penting sebenarnya buat semua orang gitu. Iya, dari aku sendiri ya, dengar apa yang jelasin Mas Satrio Mhm. tadi juga, bagi aku, perpustakaan itu salah satu fundamental Mhm. atau penting banget di suatu institusi, Sih. salah satunya di universitas gitu loh. Karena dengan adanya perpustakaan, ya apa ya, kita pasti jauh termudahkan gitu mau cari referensi buku apa segala macam dan emang Benar. realitanya aku sebagai yang masih mahasiswa di sini teman-teman, Mhm. rata-rata teman aku juga
nggak apa ya, tidak setertarik itu dengan perpustakaan, walaupun akhir-akhir ini mereka cukup senang untuk ke perpustakaan. Contohnya, di perpustakaan UMY kan juga ada perpustakaan di Gedung Iya Pasca. bener, Mereka kadang ngerjain tugas di situ dan lebih memilih di situ daripada untuk di coffee shop di siap ya. luar. Dan aku juga sering banget ngajak untuk teman-teman, misalkan ngerjain tugas atau sekedar diskusi aja, Mhm, kita, pilih perpustakaan untuk jadi tempat yang apa ya, yang paling mudah iya, dan nggak perlu jauh-jauh dan nggak perlu bener, ngeluarin uang. Kalau ke uang, coffee shop kan, ya iya tahu iya sendirilah ya, bener. harga kopi juga makin lama makin naik, Ah, teman-teman. bener banget. Thank you loh Aksa udah ngajak teman-temannya ke perpus. Jadi, ya sebenarnya kalau memang di perpus itu sekarang sih memang udah orang-orang udah mulai banyak ya, Benar benar. untuk nugas ke sini, untuk main ke perpus itu. Bahkan misalnya mereka nggak minjem buku aja, tapi mereka juga ya udah, belajar kayak Betul kamu betul. bilang, ngerjain tugas. Jadi lebih bagus di perpus sih ketimbang ya keluar gitu. Kan selain lebih hemat juga misalnya nih teman-teman perlu referensi, itu bisa langsung cari di perpusnya aja gitu. Iya, bener banget. Dan salah satu hal yang ternyata nggak aku sangka juga adalah di perpustakaan itu kita juga bisa, mungkin ya, nggak tahu ini tergantung orangnya Mhm. juga, kita mungkin bisa ketemu teman baru gitu Oh ya? atau relasi Mhm. atau bahasa networking mungkin ya, itu menurut aku ya itu salah satu benefit yang aku dapetin ketika aku udah mulai aktif di Perpus gitu loh. Dan apalagi sekarang yang tempat kita buat podcast Mhm. sekarang, American Corner Yogyakarta, Oke. itu juga bagian dari perpustakaan gitu teman-teman. Jadi ya aku sangat merasakan manfaatnya ketika aku udah join di sini. Gimana Mas Bener Satrio bener. dengan Ya sih, studio Amkor terutama ini? di Amkor. Jadi kayak visitor perpus tuh juga banyak banget yang main ke sini ya kan, Mas Benar. Aksa. Jadi selain ya ini di Amkor ini terlalu banyak teman-teman fasilitas yang kalau nggak dimanfaatin itu rugi banget. Kayak contohnya nih, mereka ada VR, terus kayak mereka punya yang paling penting deh ya nggak usah VR dulu kayak buku dan majalah Iya. yang semuanya berbahasa Inggris dan dikirim langsung kan ya dari US sana kan? Benar Heeh. benar banget, setiap 2 bulan sekali, itu Wow, kita 2 dapat bulan paket, sekali. kita harus ngambil ke gedung KR, iya KRA ya kalau KRA nggak salah ya, bener, mhm. KRA, kita pasti bakal ngambil paket yang isinya itu majalah-majalah eksklusif dari US, contohnya Oh, Times, Rolling Stone, yeah, I know. terus National Geographic, dan yang macam-macam yang kecil-kecil juga ada gitu loh. Eh, maaf, Dan kebetulan ya, buat teman-teman yang nggak tahu, American Corner Yogyakarta ini kan kita juga di bawah US langsung Embassy ya? oleh Mhm, US Embassy dan Perpustakaan UMY. Jadi secara nggak langsung ya, eee, kita juga cukup dekat gitu sama Perpustakaan UMY itu sendiri gitu. Contohnya sekarang aku sama Satrio yang sekarang statusnya itu staf perpustakaan ya, yang iya. 1 bulan lagi Iya, 1 bulan lagi bakal selesai selesai ya. teman-teman. So far ini mungkin agak Mhm, personal ya, udah tahu bakal gimana ke depannya. Maksudnya udah ada upaya apa atau tujuannya mau lanjut oke. gitu gimana kalau Untuk dari Mas Satrio? ya setelah lanjut setelah selesai dari sini sih, untuk ke depannya ada ya yang sedang diusahakan, mungkin nggak usah Nggak dibilang usah di sini, dong, nggak heeh, usah. tapi aku udah tahu, habis ini aku mau ke mana, tapi itu kalau jalannya berhasil. Tapi kalau Oke. jalannya nggak berhasil, ya udah aku, cari yang lain gitu. Oke. Berarti, udah tahu ya, apa ya, udah di umur yang sekarang ya, umurnya Mhm. berapa ngomong-ngomong? 22 22 Mas tahun, Aksa. sama dong kayak aku. Iya, sama. Kita seumuran Kita teman-teman. seumuran, bedanya aku mahasiswa semester 5, Mhm. Mas Tiro sekarang udah Udah staf. lulus, Ya, alhamdulillah. entar lagi mau lanjut, kita lihat aja nanti ya gimana. Mungkin nanti di podcast selanjutnya ketika udah Boleh loh, boleh banget entar aku boleh main boleh. ke sini. Oke, dan kebetulan, aku sama Satrio juga nggak tahu kenapa, aku mau ngajak itu karena menurut aku Mas Satrio ini cocok untuk diajak ngobrol di podcast American Corner ini Mhm. sendiri gitu loh. Oke. Kita juga kenal juga Heeh. belum Belum lama, belum lama heeh. dan ya nggak tahu kenapa cocok aja Iya, gitu. Kita udah dapat apa ya, mhm. chemistry Chemistry, ya iya bahasanya bener. atau sefrekuensi Heeh. bahasanya kalau anak zaman sekarang Sekarang ya. bener. Bener bener itu. Oke, mmm, aku mau nanya nih, tadi kan udah nanya soal background, udah nanya tentang karir ke depannya gimana. Kalau dari Mas Satrio sendiri, pas jadi mahasiswa di sini, udah tahu nggak American Corner tuh apa gitu? Atau tahu cuman belum pernah masuk atau gimana boleh diceritain? Dulu, waktu aku jadi maba ya,
ininya awalnya. Nah, itu aku tahu di sini tuh ada American Corner di Perpus Oke. spesifiknya. Terus aku juga pernah kalau nggak salah dulu main ke sini, cuman kayak sekali doang. Terus ya udah karena dulu Amcor tuh belum sebagus yang sekarang gitu loh. Jadi Oke. kayak untuk fasilitas juga ya, tapi untuk zaman itu udah bagus, cuman kalau dibanding sekarang jauh lebih bagus sekarang gitu. Jadi dulu aku Oke. kayak ya udah aku pernah datang sekali kayaknya acara apa ya yang Music on Monday ya. Music on Today. Music on Today ya. Singkatannya Monday. Monday ya, Music on Today itu aku pernah datang sekali dulu 2019 apa ya. Terus ya udah setelah itu karena teman-temanku juga jarang yang mau ke sini, jadi aku sekali doang datang ke sini. Tapi aku tahu di sini tuh ada Amcor, WP sama corner yang lain gitu tuh dulu waktu kuliah tahu. Plus aku dulu juga waktu kuliah ke perpus cuman sekali dua Dihitung kali. jari ya. Bisa dihitung jari banget iya. Dan aku juga cuma pernah pinjem buku satu, itu pun novel dulu. Oke. Kayak apa ya dulu judulnya? Oh, Terelie yang Terelie. ayahku bukan pembohong. Nah, Habis itu. bacanya. Habis selesai itu aku pulangin dulu. Jadi aku cuma pernah baca dan minjem buku satu itu doang. Oke. Sisanya aku nggak pernah ke perpus. Jadi dulu waktu aku ditempatin di sini tuh aku kaget gitu loh kayak perpustakaan gitu. Siapa sekarang yang masih main ke perpustakaan kayak gitu. Tapi Betul. ternyata turns out waktu aku udah kerja di sini kayak oh ternyata rame, masih rame banget. Hitungannya rame banget ya untuk kunjungan per hari itu kita mungkin bisa ini kasar ya Kasar. hitungnya 40 Dari 50 data ya? orang. Iya, Atau segitu. dari Dari jumlah pengunjung. dan iya sih aku tadi eh, juga nggak nyadarin kalau semenjak nggak tahu ya setelah pandemi mungkin ya Iya, setelah kayak pandemi. animo ya kayak ada tren yang naik Heeh, dari mahasiswa walaupun aku juga baru masuk di UMY ini 2022 ya. 2022 ya ada tren atau lonjakan di perusahaan itu mahasiswanya cukup sering buat mampir gitu loh dan Mhm. aku juga nyadar bahkan di semester ini aja ya di tahun ajaran baru ini Amcor sendiri itu juga perharinya itu juga cukup banyak dan bagi aku keren ya dan yang datang itu bervariasi kan kita kan untuk mampir ke American Corner kita Mhm. wajib untuk absen kan Absen benar. wajib untuk absen dan ada tuh datanya kelihatan namanya siapa NIM-nya berapa dari prodi mana dan yang aku sadarin adalah dulu waktu awal-awal aku di American Corner yang datang itu rata-rata mahasiswa dari Visipol Oh iya, entah Visipol itu ya. HI entah itu ilmu Ilkom ya. pemerintahan atau ilmu komunikasi yang mana jurusanku Ilkom Ilkom juga benar. sekarang itu cukup diverse mas cukup diverse contohnya dari teknik dari agroteknologi itu yang aku masih ingat ya terus ada juga dari Hukum. ya hukum Hukum. hukum juga cukup sering waktu itu juga Mhm. ada mahasiswa anak ekonomi juga Mhm. jadi sekarang lebih apa ya jangkauannya Amcor dan dibantu Perpus pastinya ya karena ada penyuluhan dari User user Edu education ya ya benar. jangkauannya itu lebih luas gitu mainnya nggak cuma di prodi Visipol aja dan Heeh. aku cukup senang akan hal itu kita Iya bisa sih. ketemu orang baru orang yang dengan apa ya Latar yang latar yang berbeda ya. berbeda maksudnya kan biasanya kita sama anak-anak Visipol aja Mhm. gitu dan Iya sekarang sih. kayak Sama itu waktu aku kuliah dulu. ya Ya kayak gitu, yang ke sini tuh setauku cuman Visipol gitu. hmm, Cuma tadi kan kayak kamu bilang sekarang lebih diverse karena ya mungkin karena kebantu sih user education tadi. Jadi user education tuh sebenarnya wajibnya untuk di tahun lalu dan tahun ini. Cuman tahun lalu itu mungkin tidak tidak banyak yang ikut juga biarpun sudah dibilang wajib karena ya itu wajib cuman wajib di mulut aja gitu loh. Tidak oke ada tidak ada ini konsekuensi kalau nggak ikut. Nah, kalau yang oke sekarang itu ada. Jadi nanti kalau nggak ikut user edu tuh nggak bisa ngurus surat bebas pustaka. Nah, ah jadi mungkin dari user edu tuh juga kan user edu tuh termasuk library tour ya. Jadi hmm, mungkin banyak mahasiswa yang udah tahu nih kalau di perpus tuh ada corner-corner yang ya yang bisa dimanfaatin gitu dan oke gratis masuk ke sini. Jadi kenapa nggak datang gitu. Jadi hmm, mungkin lonjakan pengunjung Amcor juga termasuk gara-gara si user edu itu. iya dan semoga trennya nggak nggak Ya jauh nggak menurun lah turun ya ya. dan Karena kan asik banget asik di asik sini bener. Jadi karena teman-teman banyak yang nggak tahu kalau Amcor ini itu terbuka untuk umum gitu loh jadi iya. secara nggak langsung apa ya dengan user education kemarin Mm-mm. mahasiswa baru tuh pada tahu kalau semua tempat nggak cuma American Corner doang entah itu warung Prancis, Bangladesh Corner Bener. atau Taiwan Education Center itu bisa dimasukin semua Ya. dan kita bisa gunain fasilitas yang
sebenarnya setiap semester kita bayar ke UMY kan. Kalian kan bayar ya teman-teman Iya, semua uang kuliah itu kan. Nah, ya fasilitas ini salah satu hal yang dibiayai dari uang kuliah itu, benar ya benar kan? banget. Mhm. Dan apa ya, kayak sayang aja nggak sih kayak kita udah kuliah nih, jadi mahasiswa, tapi kita nggak bener-bener jadi mahasiswa gitu loh. Iya benar. Ya walaupun sebenarnya aku tidak menyalahkan mahasiswa yang cuma kuliah pulang aja, Yeah, tapi kayak nothing's wrong. iya benar, tapi kayak coba menurut aku ya, di waktu yang sekarang tuh kayak coba menjadi mahasiswa yang beneran mahasiswa Mhm. gitu loh. Kayak, ya mungkin ikut organisasi apa segala macem, kalau Iya itu benar. emang tujuan Mhm. kalian, atau contohnya aku coba join American Corner sebagai volunteer kayak sekarang, bikin podcast, ngobrol bareng staf perpustakaan yang Bener. 1 bulan lagi bakal selesai. Ngomong-ngomong perpustakaan nih, kan udah hampir setahun Iya. jadi staf perpustakaan di UMY. Bener. Ada nggak sih skill atau value atau hal yang sangat teringat mungkin, sangat apa ya, valuable lah buat Mas Oke. Satrio sendiri, bisa diceritain? Oke. Mungkin, yang aku dapetin di sini selama hampir setahun itu yang paling bakal aku ingat tuh tentang buku sih, karena Buku ya ya? memang kan aku kerjanya dengan buku ya, sama mungkin, pelayanan. Jadi kayak dulu tuh aku ngiranya buku-buku di perpus itu cuman disusun ya udah berdasarkan Abjad? Fakultas, Oke. heeh, ternyata untuk nyusun buku itu juga ada ilmunya. Jadi aku baru tahu waktu di sini. Jadi buku itu disusun berdasarkan klasifikasi. Nah itu, ya memang yang mempelajari hanya yang jurusan ilmu perpustakaan. Betul, tapi Jadi kan di UMY nggak ada kan? nggak ada. Jadi aku taunya kayak, itu dulu disusun aja ngasal gitu loh, yang penting kayak misal untuk FKIK bukunya Mmm, ini, jadi raknya yang ini, ternyata enggak. Jadi itu susunannya berurut mulai dari nomor 001 sampai yang terakhir 900. Nah, terus selain itu aku juga, baru lebih dapat ilmu dan pelayanan. Kan kebetulan aku di atas layani mahasiswa ya, jadi mungkin itu sih yang bakal paling berharga selain ilmu tentang buku, mengolah buku, pokoknya intinya yang berhubungan dengan buku sama itu pelayanan mahasiswa. Karena sebelumnya kan waktu kita kuliah kita juga ngerasa ya, eee, kayak admin prodi atau admin kampus tuh kadang memang agak songong gitu loh. iya, Terus aku dulu mikir juga kayak emang bener gitu loh. Nah tapi sekarang waktu aku udah jadi, ya admin dan pelayanan itu tuh kadang memang sebenarnya admin prodi dan itu unit tuh tidak yang menyebalkan banget tuh enggak. heeh, Mungkin mereka menyebalkan di satu waktu tertentu karena memang terkadang ya mahasiswa ini banyak pertanyaan yang kayak aneh-aneh gitu loh, Aksa. Jadi kayak harusnya itu kayak untuk ukuran mahasiswa itu tuh tidak mmm, ditanya lagi, tapi sama mereka ditanya, ya udah gitu. Jadi mungkin beberapa admin tuh kesel gitu, cuman terpancing. terpancing. Tapi memang seharusnya sebagai admin dan staf itu tidak boleh ikut terpancing juga. Jadi, Oke, ya itu sih yang mungkin yang sangat disayangkan ya. Tapi untuk admin-admin yang terkesan songong dan sarkas, apalah yang agak agak mmm, nyebelin gitu ya. Tapi insyaallah kalau di perpus sih kita nggak yang nyebelin-nyebelin banget, ya mungkin ada ya yang nyebelinnya part-nya mungkin aku yang melayani, lagi ya itu lagi dalam kondisi yang mmm, bilangnya bad mood atau apa, ya padahal harusnya aku tidak menunjukkan itu ke mahasiswa, tapi mungkin kadang kelepasan, ya maaf ya teman-teman kita kan manusia biasa ya. iya. Tapi ya mungkin aku belajar banyak sih kayak cara nge-handle orang, di perpus juga aku banyak belajar pelayanan kayak gitu-gitu. Oh, berarti lebih ke apa ya, life lesson ya? Life Karena kan lesson. ya mungkin kita dapat skill baru untuk menata Mhm. Buku, buku ya atau mengolah buku. mengolah buku, tapi pelajaran yang didapat yang maksudnya mungkin dari Mas Satrio sendiri Mhm. nggak expect ya, kayak Iya nggak ternyata expect. dengan kita, berpapasan langsung atau apa ya, Interaksi. berinteraksi Mhm. langsung dengan mahasiswa itu, ya itu ternyata yang melatih kita untuk menjadi apa ya, personal kita itu lebih baik Lebih dari better, sebelumnya dari ya, sebelumnya, better benar. dari sebelumnya Mhm. dan bisa mungkin belajar untuk lebih mengatur emosional kontrol kita Benar secara benar. nggak langsung gitu Mhm. loh. Kayak juga belajar nanganin orang kayak di sini kan aku juga sering tuh nemenin asesor-asesor yang akreditasi, nah Mhm, kayak gitu. Padahal sebelumnya aku juga nggak pernah gitu loh kalau untuk handle asesor atau mungkin handle, bule gitu. Karena di sini banyak banget bule, kayak bule in terms ini ya teman-teman mahasiswa inter atau kadang dosen tamu kayak gitu-gitu tuh. oh berarti heeh, Sebelumnya aku kayak, ya pernah sih kalau ngomong sama bule gitu, cuman kalau
harus yang ngomong as profesional lah ya kita Ya. bilang. Nah itu belum. Jadi ya aku pertama kali itu di perpus gitu. Berarti itu hal yang baru juga ya Ya hal yang dirasain di baru, sini ya. bener. Sama sih, aku juga kebetulan karena join Amkor di sini teman-teman. Aku juga apa ya, salah satu yang aku cukup syukuri adalah aku bisa bertemu bule. Maksudnya bule luar negeri ya, bukan Iya bule benar, bule bukan bule. sayur. Iya bukan bule in terms Foreigner ya? ya foreigner, Foreigner. yes. Dan mungkin aku bisa mention orang yang dari US atau orang dari Filipina atau dari Myanmar yang yes. mungkin kalau misalkan aku nggak ngambil kesempatan itu untuk join American Corner, aku nggak bakal bisa langsung ngobrol dengan foreigner yang apa ya, yang secara nggak langsung ya, itu melatih skill berbahasa kita gitu loh. Dan sayang aja gitu loh, udah belajar 6 tahun, dari SD, SMP, SMA bahasa Inggris 12 tahun 12 dong. tahun tapi nggak dipakai skill bahasa Inggrisnya itu kayak Ngapain kita 12 tahun itu ya? Iya, Ya jadi benar. kita belajar bahasa ya ujung-ujungnya kan harus Pakai, iya. dipakai. Karena Dan kalau nggak dipakai pasti lupa. iya, dan aku pun juga karena bertemu dengan orang-orang baru yang entah itu dari luar negeri, bahkan aku juga di prodi aku, itu aku juga kadang nemenin beberapa mahasiswa dari luar negeri atau Iya. dosen dari luar negeri. Itu secara nggak langsung itu ngebangun networking gitu loh. Networking, bener. Dan aku nggak expect sama sekali, Mas. Jadi ya, mungkin ini sedikit cerita ya teman-teman, tentang diriku ya, mungkin Iya boleh, apa ya. Jadi aku waktu itu disuruh buat nemenin salah satu dosen dari Malaysia. Wow. Aku nggak perlu sebut namanya Iya ya, nggak tapi dia usah. dari University Malaya. Itu adalah universitas nomor 1 di Malaysia. Waktu itu aku nemenin dia di sini dan aku melakukan apa yang terbaik yang aku bisa gitu. Hospitality, ajak ngobrol, entah itu bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisku mungkin tidak selancar itu dan tidak seproper itu pada waktu itu dan sekarang juga masih belajar gitu. Tapi kayak aku coba ngasih yang terbaik, aku antar dia naik motor, apa segala macam, makan, aku cobain makanan khas Jogja, nyobain makanan kita sebagai mahasiswa di sini. Bener. Terus kayak respon dari beliau itu juga cukup baik gitu. Dan waktu kemarin aku ada kesempatan buat apa ya, seminggu ke Exchange. Malaysia, kayak student exchange bentar. Beliau ini nanyain, "Ayo kita ketemu," gitu loh. Dan beliau yang sangat ingin Excited ya. excited banget buat ketemu sama aku. Nah di situ kayak, wow, ini kayak aku nggak expect aja sih. Maksudnya dari semua ekspektasiku untuk selama aku kuliah ya, itu mungkin adalah satu hal yang paling nggak aku pikirkan gitu loh. Diajak dosen Yes, keliling Malaysia. Ketemuan di sana ketemu gitu. di Malaysia. Jadi waktu itu kan beda kota nih. Iya. Dia ngejemput aku di apa, ibu kota ini, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, aku diajak jalan ketemu sama teman baru yang mana itu juga mahasiswa dari University Malaya, yang mana itu juga bukan orang Malaysia, itu orang China. Jadi aku dapat 2 teman baru dari China. Terus selesai kita ngobrol, terus aku diantar balik ke kota yang berbeda. Bayangin diantar balik dari Kuala Lumpur ke kota yang Tempat jaraknya kamu itu, exchange ya? ya itu cukup jauh menurut aku, dan itu menurut aku effort-nya cukup besar sih. Dan di waktu itu juga lagi hujan badai di Malaysia dan kayak aku udah sempet tanyain kan kayak apa ya, "Is it okay, sir?" "No, no, no problem," gitu. Di jalan kita sambil ngobrol apa segala macam, dan di momen itu waktu menerobos hujan di jalan tol Malaysia, aku merasakan apa ya, rasa bersyukur yang kayak, wah, ini sebuah apa ya, Balesan. balasan gitu atas doa-doa, enggak lah pokoknya balasan yang mungkin Allah ngasih ke kita tuh dengan cara yang berbeda gitu loh. Benar. Itu sih, Rezeki itu rezeki, berarti. benar. Dan itu aku harus bisa maintain gitu loh. Karena ya mungkin Iya siapa tahu benar. aku bisa lanjutin studi di Malaysia, Benar atau banget. misalkan aku nanti ada exchange lagi, aku bisa ketemu lagi dengan beliau. Ada peluang-peluang atau opportunity yang kebuka di masa yang akan Masa yang akan datang. datang, benar. Gitu. Jadi intinya apa ya? Tadi jangan takut bernetworking ya. Iya kan Jangan, ya? ya mungkin seperti itu. Lebih kalau dari aku sendiri mungkin coba banyak hal aja sih. Kayak Iya, contohnya benar. gini, mungkin aku yang dulu nih Mas, misalkan aku di posisi Mas Satrio nih, udah lulus, terus
masih nggak tahu mau kerja apa gitu, misalkan ada kesempatan kerja di perpustakaan UMY. Mungkin aku yang dulu ya, walaupun aku nggak kerja beneran di Mhm, UMY sih, iya. mungkin aku yang dulu aku kayak, "Apaan sih kerja di kampus sendiri?" Iya gitu. lagi, Kayak iya lagi, bener itu. iya, dan Dulu aku itu juga jadi dulu sebelum memikirkan ATA, oke, ya aku juga ogah gitu loh untuk kerja di sini karena yes, kayak ngapain kita kerja di sini. Aku tuh dulu yes, nganggapnya kayak yang kerja di kampus tuh kayak maaf cakap ya kayak gagal in terms kayak masa iya sih kerja di sini mhm, gitu loh. Kayak gampang banget gitu. Tapi ternyata untuk jadi staff di sini juga nggak mudah teman-teman. Jadi begitu aku kan habis lulus, aku juga nggak langsung kerja BTW. Jadi ada nganggurnya terus kemudian Ata buka, terus aku mhm, daftar kayak oke deh. Ya Allah, aku mau deh kerja di kampus nggak apa-apa setahun dulu gitu. mhm, Mungkin habis itu aku bisa kemana gitu. Tapi akhirnya ini menjadi salah satu yang aku doakan juga gitu loh, menjadi Ata gitu. Apa tadi lanjut boleh? Maaf nggak dipotong. nggak, it's okay. Jadi kayak, ya mungkin, apa ya, mungkin yang aku bisa bilang nih ya, ini bukan kata-kata motivasi ya teman-teman, tapi Mhm, kayak ini hasil sharing. sharing dan hasil mungkin apa yang udah kita lewati Mhm, bareng gitu. Bagi aku coba buat ini sih, nggak usah terlalu malu untuk ngelakuin yang kita tuh belum pernah ngelakuin gitu loh. Kayak iya, contoh, ngapain malu gitu loh kalau kita di posisi itu, kita ngambil kesempatan itu, kita bisa jadi, apa ya, kita tumbuh jadi manusia yang lebih baik gitu loh. bener. Karena kita nggak tahu, mungkin kita nganggap itu bukan yang terbaik, tapi kalau siapa tahu itu adalah yang terbaik dari Allah, kita nggak Mhm, tahu. Jadi kayak, ya as long ada jalanin. kesempatannya ambil aja gitu ya. Yes, take the chance, dan ya pasti juga kita perlu hitung-hitungan Iya juga, bukan benar benar. berarti kita ada Diterabas aja apapun semua ya, ya heeh. ikut semua organisasi Ya gitu jangan misalkan. dong, ngapain. Jangan, kita Mhm, juga perlu, apa ya, mungkin kritis dalam mhm, menentukan apa menentukan yang kita pilih ke depannya benar gitu benar. loh. Jadi ada hitungannya juga, jangan ikut semuanya, ikut Mhm, organisasi A, B, C, D, yang pada akhirnya kita juga mungkin bakal kesusahan kalau ikut banyak hal gitu. kesusahan banget pasti. Mhm. Jadi perlu, apa ya, Apa perlu sih ya ada bilangnya? kira Iya diperkirakan aja gitu teman-teman. Jadi iya, misalnya kayak semester 1, semester 2, semester 3 oke organisasi, udah tapi nanti semester 4 stop organisasinya terus kamu kayak magang misalnya atau freelance, apa yang lain deh. Intinya jangan stuck di organisasi aja gitu iya, kali ya? mungkin kalau bahasanya yang udah mainstream banget ya, Mhm. jangan terus-terusan di zona nyaman. Oh iya, zona Jangan nyaman, bener. terus-terusan di zona nyaman. Tapi kan definisinya macam-macam Macem-macem, teman-teman. mhm. Misalkan zona nyaman kalian kalian udah, apa ya, udah kerja dengan gaji 2 digit apa segala macam kan, kenapa nggak stay di situ Stay aja gitu. Maksudnya zona nyaman, nggak stay sih. iya, zona nyaman yang kita maksud dari aku dulu ya Iya, mungkin ya. Zona nyaman yang aku maksud itu kayak kita ngerasa fine-fine aja nih, kayak hidup kita belum ada perkembangan. Sebenarnya itu nggak salah juga kalau misalnya kita mmm, bisa enjoy itu, tapi kayak kalau dari diri sendiri kita ingin tumbuh jadi manusia atau jadi personality atau jadi orang lebih baik lah mhm. bahasanya, ya kita harus sadar akan hal itu gitu loh. Dan Kalau kalau apa? dari Mas Satrio gimana? Kalau aku sih mungkin zona nyamannya yang yang untuk aku lebih ke misal nih aku udah bisa nih satu Mmm, hal, terus itu udah nyaman kan berarti ya. Nah tapi aku tuh nggak mau yang bisa satu hal aja, aku tuh pengen coba belajar yang lain. Nah biasanya ya aku mau nggak mau nyoba gitu loh, karena kayak misal nih kayak di perpus tuh juga banyak hal-hal yang sebelumnya belum pernah aku coba, kayak kemarin tuh aku yang jadi apa, tutor user edu itu kan sebelumnya mhm, aku nggak pernah gitu loh ngomong sama maba-maba, bahkan offline gitu, aku belum pernah ngomong di depan publik yang setiap hari harus ngomong kayak ngajar gitu loh. Nah tapi kayak kemarin mau nggak mau kan, suka tidak suka harus, karena memang itu kan part of the job ya, jadi harus dikerjain dan ternyata I like it gitu loh, aku suka banget ngomong di depan orang-orang gitu. mmm, Mungkin biarpun mungkin, masih terlalu garing atau terlalu iya, penyampaiannya tidak sebagus, apa, senior-senior di perpus yang lain, cuman kan at least suka dulu tuh heeh, udah kayak, apa ya, udah tahu apa yang kita suka tuh kayak udah, apa ya, udah one step closer heeh, lah one ya, step closer, bener, udah mhm. beberapa, One step ahead, ya heeh, closer sih itu ya one step ahead, one step ahead mhm, dari mungkin mahasiswa yang lain yang atau lain, orang-orang yang bener, lain gitu loh. Cukup ini ya, pembahasan kita cukup mhm, bervariasi dan bervariasi.
mungkin agak belok ke mana-mana, tapi It's ya fun by the way. it fun. Mhm. Dan sebenarnya aku mau nanya lagi sih. Apa? Tadi kan ngomong-ngomong soal skill nih. Mhm. Nah, aku sempat baca buku, judulnya itu The Range. What? The Range. Oh, The Range. Oh. Itu kalau nggak ya Range. Kalau nggak salah itu yang nulis namanya David Epstein ya. Aku lupa. Mungkin kalau teman-teman tahu boleh dikoreksi. Jadi inti dari buku itu ngebahas tentang perdebatan antara orang yang spesialis dan generalis. Oh, I see. Iya. Nah, kalau dari Mas Satrio sendiri, Mas Satrio ini untuk sekarang nganggap diri Mas Satrio itu seorang spesialis atau generalis? Generalis, for sure. Karena kayak aku juga fresh graduate, belum lama lulusnya, terus untuk saat ini bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan program studi aku, dengan jurusanku. Jadi kayak ya aku nganggap generalis karena aku tidak spesifik pada satu bidang gitu loh. Maksudnya kayak di hukum, kalau misalnya orang bahas tentang hukum, aku ya tahu gitu tapi tidak expert. Terus mungkin kalau di tentang perpus aku sedikit tahu karena memang kerja di sini. Terus kayak di dunia konten juga mungkin beberapa aku tahu tapi tidak expert. Mungkin ya itu jadi general. Belum ada hal yang aku kerucutkan untuk aku nih mau kerja yang bidang apa atau mau jadi apa banget gitu, belum ada gitu. Karena kan mungkin di umur yang sekarang ya, yang pernah aku baca itu kita lagi di umur-umur di fase-fase yang ya kita Meraba po. masih meraba dan masih nyoba banyak hal gitu loh. Kayak ya rata-rata sih aku bacanya gitu ya. Tapi mungkin aja di luar sana, entah itu di Indonesia atau di luar negeri yang di umur sekarang tuh udah tahu dan punya spesialis tersendiri Sendiri, gitu. iya. Makanya kalau misalkan kita lihat di sosial media ya, ada yang memang spesialisnya itu yang lagi ramai sekarang di dunia kripto misalkan. Oh ya. Dia bisa menganalisa dan bisa ngasih yang terbaik di situlah intinya. Ya, itu contoh orang-orang yang mungkin bahasanya ini ya, Apa tuh? udah ketemu Oh specialty-nya iya. di waktu yang tepat gitu loh. Karena pada akhirnya kan setiap orang beda-beda, entah itu timing dan atau waktu yang dibutuhkan buat dapat sesuatu gitu loh. Tapi aku rada skeptis sih kalau from social media karena kayak banyak Yes. banget orang yang bohong di sosial media. Apalagi kalau tadi kamu ngasih contohnya kripto kayak Yes, benar. siapa sih dulu itu Indra Kents ya yang Indra Kents apa segala macam. yang kayak he lies about everything gitu kan, menipu Iya. orang ternyata. Jadi kayak mungkin ya, tapi memang banyak sih orang di luar negeri yang memang udah, atau mungkin jangan deh di luar negeri, di sini juga udah Di banyak sini. yang di umur-umur segini tuh udah tahu kayak oh mereka mau jadi apa, minatnya di apa dan memang expertise gitu di bidangnya. Ya mungkin tapi kalau yang ini sih yang lebih ke ini kelihatan udah di umur kita tahu mau jadi apa sih, mungkin dokter ya, dokter dan dokter Iya. gigi yang memang sekolahnya dari awal udah terarah dan memang bakalan jadi dokter gitu dan dokter Iya. gigi gitu Karena sih. emang itu skill atau profesi yang harus didalami banget Banget, kan, iya. menyangkut nyawa manusia dan perjalanan untuk menjadi seorang dokter beneran pun butuh waktu yang lama ya, 7 bener. tahun kalau nggak salah ya? 7 tahun ya, including koas dan ya itu including koas, kayaknya 7 tahun ya kurang lebih. Cemil ya teman-teman, Iya, correct belum lagi kalau us misalkan if we wrong. iya, belum lagi misalkan mengambil Ya spesialis. bener. Tapi Jadi kalau apa? apa silakan? Enggak, kamu Nggak aja. apa-apa. Jadi kalau misalkan kita berkaca dengan diri kita yang sekarang, maksudnya kita apa ya, ini bukan bermaksud untuk membandingkan ya teman-teman, tapi kayak melihat apa yang di sosial media dengan atau dengan realita yang sekarang, apa ya, mungkin banyak orang yang merasa insecure kayak misalkan, "Wah, di sosial media banyak nih yang udah sukses nih." Kok sukses itu dibilangnya? There's a lot of, teenager yang udah succeed dengan cara mereka masing-masing. Tapi perlu kalian sadari mungkin dia udah, apa ya, udah dapat di waktu yang tepat seperti yang aku bilang tadi gitu loh. Dan sebenarnya gini, daripada kita sibuk insecure, karena sebenarnya walaupun insecure itu penting ya, Iya penting banget. asal nggak over aja. Asal nggak over, bener. Biar tahu aja gitu loh kita kurangnya di mana gitu. Iya, tapi kita lebih ke kayak coba gitu loh, lakuin everything yang semuanya yang ada di kepala kita itu mau lakuin. Contoh sih simpel, dari tahun lalu aku berani untuk coba mulai lari, Oh yang sekarang iya. lari udah Happening banget lari. jadi ini ya, udah jadi komoditi yang
luas Ya, banget. luas Bahkan banget. di daerah asal aku tuh hampir tiap bulan kayaknya ada event lari. Apalagi di Jogja Ya, tuh kayaknya rame setiap bulan tuh ya. ada 2 atau 3 event Event lari lari. gitu loh. Ya coba aja yang mungkin selama ini ada di benak kita, coba buat lakuin dan coba buat ngasih yang terbaik di situ aja sih. Dan kalau emang bisa udah ngerasa itu cocok ya lakuin aja gitu loh. Karena emang di umur yang sekarang pun kita sebenarnya nggak tahu juga mau jadi apa gitu loh. Benar. Nggak ada yang tahu Nggak ada yang teman-teman. tahu teman-teman. Tapi paling nggak kita bisa Mengusahakan lah. mengusahakannya. Iya, Iya. benar. Bisa aja misalkan sekarang nih eh aku suka banget misalkan contoh aku suka banget main game dan pengen jadi live streamer. Tapi kalau yang pada akhirnya aku bukan di situ siapa tahu kayak pada akhirnya aku jadi seorang orang pengusaha yang jualan roti kan kita nggak tahu. Iya, benar. Ending-nya kita di mana kita nggak tahu. Yang penting ya jangan berhenti aja sih untuk belajar. Indeed. Benar. Benar banget. Karena takutnya sih we running out of time. Kita nggak tahu umur kita sampai. Iya. Iya lagi. Iya, jadi Benar. kayak ya just do it nggak sih? Just do it. Just do it. Mau podcast, langsung aja ajak ngomong di sini gitu. Ini juga tiba-tiba kok Juga teman-teman. tiba-tiba, walaupun sebenarnya beberapa minggu lalu sempat aku ajakin Iya. dari teman juga, cuman nggak tahu kenapa waktu itu aku lupa atau ada sesuatu hal yang terjadi ya. Iya, aku nungguin loh Oh padahal. iya, Tapi aku kayak nggak WA karena oh ya udah deh, mungkin aku salah kelas. Aku oh kira kamu iya. kelas. Jumat sebenarnya aku kosong sih. Oh, oke. Jadi ya udah aku diemin aja minggu lalu ya. Enggak, 2 minggu 2 yang minggu lalu yang kayaknya. minggu lalu tuh apa? Aku lupa. Intinya either 2 minggu yang Iya. lalu atau minggu Iya, yang lalu harusnya deh. 2 minggu yang lalu, bener. Iya. Cuman ya balik lagi kita kan juga sibuk sama urusan kita Bener, masing-masing. bener. Mas Satrio jadi staf perpustakaan, aku jadi mahasiswa. Jadi ya pada akhirnya juga terrealisasikan dan ya it's a good conversation dengan Mas Satrio teman-teman, dan nggak kerasa ini udah mencapai 40 menitan Menitan, yes. dan aku rasa kita udah di penghujung podcast ya. It's such a pleasure udah ngomong sama Mas Satrio yang udah Thank you, nyempetin juga, aku juga. nyempetin waktu juga karena kebetulan hari ini Mas Satrio itu harusnya ada kesibukan tapi ya dia mau meluangkan waktu untuk podcast yang ya semoga aja yang nonton ya. Banyak dong, harus nanti aku share, Oke. Aksa. Oke, thank you so much teman-teman. Thank you so much Mas Satrio. Iya, makasih Aksa. Oke. That's all friends. Thank you so much buat di episode ke-6. Oh, udah 6 po. Iya, Wow. ini bakal jadi episode ke-6 Podcast of American Corner Yogyakarta. Ntar bakal tayang kayaknya bulan depan ya. Iya, boleh. Oke, thank you so Kebetulan much. aku juga masih di sini berarti. Oke, ntar bisa nonton bareng ya mungkin. Thank you so much everyone. See you in the next episode. Bye. See you.